Awaman kana mayitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi binnas kaman masalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dan dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Orang kafir seperti mayit, kemudian mendapat rahmat Allah berupa hidayahnya. Ia bersyahadat, ia mendapatkan cahaya tauhid sehingga bisa berjalan di tengah manusia dan menunjukinya ke jalan Allah. Sebaliknya ada orang yang terjatuh dan dalam kegelapan sehingga pandangan matanya tertutup karena tidak ada cahaya. Kekufuran dan kesesatan itu mereka nikmati sebagai suatu keindahan dalam pandangan mereka. Bahkan mereka ini adalah tokoh masyarakat. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yasurun. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Sebagaimana kami jadikan di dalam negerimu, hai Muhammad, pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar yang jahat, serta orang-orang yang menyeru kepada kekafiran dan menghalang-halangi jalan Allah. Mereka semua menentang dan memusuhimu. Sesungguhnya di masa lalu di kalangan para rasul sebelum kamu, mereka mendapat cobaan yang sama. Akan tetapi akibat yang terpuji pada akhirnya bagi para rasul. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu la nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa adabun sadidun bima kanu yamkurun. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Apabila datang kepada mereka suatu ayat, bukti dan hujah yang pasti, maka mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sehingga datang kepada kami para malaikat dari Allah membawa risalah sebagaimana para malaikat itu datang kepada para rasul-rasul. Dia lebih mengetahui peletakan risalah yang tepat dan orang yang layak mengembannya dari kalangan makhluknya. Orang-orang sombong tersebut kelak di hari kiamat pasti akan tertimpa kehinaan di hadapan Allah selama-lamanya sebagai pembalasan terhadap perbuatan sombong mereka ketika di dunia. Perbuatan mereka yang demikian itu menjerumuskan diri mereka ke dalam kehinaan di hari kiamat kelak. Mengingat tipu muslihat itu kebanyakan hanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yakni dengan cara halus dalam melancarkan tipu daya dan tidak kelihatan, maka para pelakunya akan mendapat siksa yang keras dari Allah di hari kiamat kelak sebagai pembalasan yang setimpal. Wa may yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan kharajan ka'annama yash'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Barang siapa Allah akan memberinya hidayah, Allah memudahkan jalan baginya untuk memeluk Islam, memberinya semangat, serta melancarkannya untuk memeluknya. Hal ini merupakan alamat kebaikan bagi orang yang bersangkutan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan melapangkan dadanya? Rasulullah bersabda, merupakan suatu cahaya yang dipancarkan ke dalam dadanya, sehingga dada orang yang bersangkutan menjadi lapang dan mau menerimanya. Mereka bertanya, apakah hal tersebut ada tanda-tanda yang menjadi alamatnya? Rasul menjawab, selalu ingat hari kembali ke alam kekekalan, menjauh keduniawian yang memperdaya,
dan membekali diri untuk menghadapi kematian sebelum maut datang menjemputnya. Sahabat Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada seorang lelaki dari kalangan orang-orang Arab Badui dari Bani Mudlaz mengenai makna Al-Harijah. Maka lelaki Badui itu menjawab bahwa Harijah ialah sejenis pohon yang terletak di antara pepohonan lainnya, tetapi sulit dicapai oleh ternak gembala, sulit pula dicapai oleh hewan liar. Dengan kata lain, tiada sesuatu pun yang dapat mencapainya. Demikian pula kalbu orang-orang munafik. Tiada suatu kebaikan pun yang dapat mencapai atau menembusnya. Sebagaimana Allah menjadikan dada orang yang Dia kehendaki kesesatannya menjadi sesak lagi sempit, maka Allah menguasakan setan kepadanya dan kepada orang-orang yang semisal dengannya dari kalangan orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu setan menyesatkannya dan menghalang-halanginya dari jalan Allah. Bagaimana menurut teman-teman? Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.